Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia sahabat hebat. Untuk hebat kamu semua, kali ini kita kembali ada di mata kuliah Sejarah Hukum. Kita berjumpa di topik sistem hukum serta hubungan antara sejarah hukum dengan perbandingan hukum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sedikit membahas tentang berbagai sistem hukum di dunia. Jadi ada beberapa sistem hukum yang kita ketahui, itu ada civil law system. Jadi dia betul-betul merupakan sebuah sistem hukum yang ditata atau dibangun dari kodifikasi hukum. Jadi hukum lebih dipahami sebagai arti dalam kontekstual. Dia hukumnya juga bersifat abstrak dan mudah diprediksi. Kalau common law system berangkat dari analisis kasus-kasus, kemudian dia memang berorientasi pada prosedural dan sebenarnya juga sangat fleksibel. Jadi dia melihat bagaimana keberlakuan hukum secara konkret di masyarakat. Nah, ada juga sistem hukum yang kita kenal Islamic law, di mana sistem hukum tersebut berbasis pada religius Islam ya, dengan sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi hukumnya bersifat statis, jadi bersifat mutlak dan bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat ataupun suatu bangsa sepanjang hidupnya. Berikutnya ada sistem hukum sosialis law. Jadi ini memang ideologinya adalah komunis. Jadi dia sangat meminimalisasi hak-hak private atau hak individual, lebih kepada hak yang bersifat sosial. Ada lagi Sub-Saharan Africa Law System. Ini berorientasi pada community, pada komunitas luas. Kemudian dia lebih banyak menggunakan misalnya customary rules, artinya hukum-hukum adat yang berlaku ya, khususnya di Afrika. Nah, dan hampir sama sih sebenarnya kalau dari sistem keberlakuannya, dia meminimalisasi hak individual. Jadi kalau kita contohkan seperti hukum adat kan itu punya corak dan sifat komunal. Nah, seperti itulah Sub-Saharan Afrika, setidaknya mirip seperti itu. Cuma dia memang merupakan sistem hukum ya. Berikutnya ada Far East Law System. Dia lebih kepada pencapaian keseimbangan antara sosial dan individual. Jadi dia lebih kepada sans legal process. Itulah sistem hukum yang kita kenal di dunia. Nah, kalau di Indonesia seperti apa sistem hukumnya? Jadi kita juga di Indonesia tidak bisa memberikan sebuah kepastian bahwa kita civil law system ataupun common law system, tapi kita civil law system yang dipengaruhi common law system ya, like that seperti itu. Karena kita memang di Indonesia itu hukumnya sangat plural. Karena apa? Karena di Indonesia memang kita tahu berlakulah sistem hukum barat, berlakulah sistem hukum adat, dan berlakulah sistem hukum Islam yang ketiga-tiganya itu eksis kan, dan juga memberikan daya keberlakuan yang sama. Seperti sistem hukum barat misalnya berlaku berdasarkan ketentuan peralihan. Jadi PP nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 itu memberikan memang legitimasi pada keberlakuan sistem hukum barat. Nah, sistem hukum adat pun demikian. Jadi hukum adat yang kita sangat plural juga, majemuk di Indonesia dengan berbagai hampir ribuan suku bangsa. Nah, itu berlaku dan itu konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar 45 juga dalam pasal 18B diberi ruang bahwa sistem hukum adat itu atau nanti lebih kepada masyarakat adatnya memang diakui sepanjang eksis seperti itu. Nah, berikutnya ada sistem hukum Islam yang ini sangat memang kental sekali di negara Indonesia khususnya, yang memang mayoritas penduduknya lebih banyak Muslim, sehingga
dalam kesehariannya pun kita menggunakan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketiga sistem hukum ini sangat mempengaruhi sistem hukum nasional, sehingga pemerintah dalam hal ini dalam membuat peraturan, kebijakan ataupun merumuskan undang-undang bersama legislatif itu tidak bisa menafikan tiga sistem hukum ini. Nah, akhirnya apa? Dari tiga sistem hukum ini timbul dulu adalah teori-teori melahirkan teori. Ada namanya teori receptio in complexio, bahwa setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Ini dari Vandenberg. Jadi dalam setiap komunitas atau masyarakat itu berlaku hukum agamanya masing-masing. Dan ini sebenarnya menurut saya sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia yang kemajemukannya seperti yang kita ketahui saat ini. Jadi dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah kelompok masyarakat pun kita sifatnya nasional tidak bisa mengklasifikasikan berdasarkan hukum agamanya. Jadi dalam satu kelompok masyarakat tidak mesti agamanya sama, dan ini juga sebenarnya teori ini sebenarnya mengalami kesulitan. Makanya pada saat itu di Presterat itu ada pengadilan agama, di samping ada Landratnya. Berikutnya ada juga lahir teori resepsi dari Van Vollenhoven dan Stokronya. Nah, hukum Islam berlaku bagi orang-orang Islam bila diterima dan telah menjadi hukum adat mereka. Dan yang ini adalah teori yang sangat menurut kita katakan sebagai teori iblis teori lingkaran setan. Karena dianggap, apalagi kita di antara mayoritas agama Islam di Indonesia, itu dianggap bahwa hukum Islam bisa diterima bila telah menjadi hukum adat mereka. Sementara kita tahu bahwa Islam itu perkembangannya terakhir dibandingkan agama-agama yang lain, misalnya agama Buddha dan Hindu. Dan itu mempengaruhi adat dan kebiasaan kebudayaan masyarakat ataupun bangsa Indonesia. Lalu teori itu sangat ditentang keras oleh Zairin. Jadi dengan teori resepsi exit teori ini harus keluar, tidak bisa teori ini diberlakukan di Indonesia, dan banyak juga yang mendukung pendapat Hazairin ini. Kemudian ada teori resepsi a contrario. Nah, teori ini agak melegakan sedikit karena hukum adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum agamanya. Nah, ini masih relevan, artinya kita bisa mengembangkan hukum ke arah logik Nah, ketika kita berbicara dari sistem-sistem hukum itu, sebenarnya kita akan berbicara tentang bagaimana membangun dari sistem hukum suatu negara. Nah, tapi kita sebagai akademisi, ketika kita berbicara tentang sejarah hukum, kita nanti akan berbicara keterkaitan sejarah hukum itu dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, kali ini khusus di bab ini kita akan lihat bagaimana keterkaitan antara sejarah hukum dengan perbandingan hukum. Karena kalau kita membicarakan tentang sejarah hukum, kita tidak bisa melihat bagaimana komparasi hukum itu antar sistem. Jadi makanya kita di depan telah mengulas beberapa macam sistem yang berlaku di dunia. Nah, perbandingan hukum dapat mempengaruhi praktek dan studi sejarah hukum. Nah, setidaknya dalam 3 cara nih. Yang pertama, studi perbandingan hukum mengenai fakta-fakta historis yang berbeda dapat membantu mendefinisikan berbagai faktor yang menyebabkan hasil kesejarahan tertentu. Artinya, ketika kita membahas tentang fakta historis, kita akan sangat dibantu dengan studi perbandingan hukum. Jadi hasilnya nanti berupa kesejarahan tertentu, dan ini juga ada kaitannya dengan sejarah hukum. Bagaimana suatu hukum dikonstruksi dari berbagai perbandingan-perbandingan. Kemudian yang kedua, caranya adalah perbandingan hukum dapat membantu sejarawan hukum atau legal historians untuk mengapresiasi keluasan sejarah hukum sebagai cerita untuk memberi dan menerima, misalnya dalam perdagangan, dalam aturan institusi dan doktrin hukum lintas batas. Nah, ini adalah dengan
metode perbandingan hukum, para sejarawan itu mendapat keleluasan dalam mengapresiasikan, dalam mengkonstruksikan ide-idenya berkaitan dengan suatu ilmu tertentu atau suatu hal yang akan dibahas. Nah, jadi perbandingan hukum ini memang di Indonesia ada dua sih, ada yang masih menganggap itu sebagai sebuah approach atau pendekatan, ada yang menganggap sebagai sebuah ilmu, tapi overall itu keduanya itu sama-sama membantu para sejarawan hukum untuk memberikan suatu kepastian terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi. Nah, berikutnya, perbandingan hukum dapat mempertajam historiografi atau penulisan sejarah dengan memberi penilaian kritis atas setiap tradisi historiografis. Artinya, dengan perbandingan hukum, seorang legal historians itu mampu memberikan hal-hal yang kritis dan bebas ketika dia mempertajam sebuah doktrin ataupun sebuah teori. Nah, memang inilah kedekatan antara perbandingan hukum dengan sejarah hukum. Nah, sebagai mahasiswa S2 tentunya yang nanti akan menulis tugas akhirnya berupa tesis, sangat dianjurkan menggunakan metode-metode salah satunya perbandingan hukum dan sejarah hukum, karena ini memperluas paradigma dan wawasan berpikir tentang suatu institusi tertentu, tentang suatu kelembagaan tertentu, tentang suatu konsep tertentu atau teori tertentu yang dibangun. Jadi dengan mempelajari sejarah hukum dan perbandingan hukum itu kita bisa memperluas cakrawala berpikir kita. Nah, kalau dari ahli dari luar negeri itu Alan Watson itu memberikan sebuah keterkaitan pernyataan statement tentang keterkaitan antara sejarah hukum dengan perbandingan hukum. Jadi comparative law is here understood is unthinkable without history, even a very modern history. But comparative law doesn't only take from legal history, it can also give. Jadi maksudnya bahwa perbandingan hukum itu memberi pengertian yang sangat mungkin. Jadi atau saya balik bahwa perbandingan hukum itu tidak dapat dimengerti tanpa ada sejarah hukum. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, berikutnya juga menurut Esin Oluku bahwasannya ada transplantasi hukum di masa lalu itu memberikan mobilitas dan ide bagi suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap perkembangan hukum dan untuk membantu perkembangan hukum masa depan. Jadi to help justify future legal development utilizing law reform. Jadi memberikan pemahaman terhadap hukum-hukum yang akan datang. Atau Zweger memberikan while comparative law studies legal system coexistent in space. Jadi komparasi itu atau perbandingan berada dalam satu ruang dan satu waktu yang sama sebenarnya. Atau quotes yang menyatakan bahwa semua sejarah hukum itu melibatkan perbandingan hukum, sehingga sejarah hukum tidak mungkin mampu mempunyai sistem bila tidak melihat perbandingan. Itulah keterkaitan utama dari sejarah hukum dan perbandingan hukum. Itu tadi ya. Oke. Jadi ketika kita mempelajari sejarah hukum, sebenarnya kita akan melihat perkembangan hukum yang sejalan juga dengan tatanan hukum maju. Nah, memang di negara maju hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya hukum sipil. Nah, perkembangan hukum sipil yang pesat ini dipengaruhi oleh kita tidak bisa nafikan kemajuan perdagangan. Jadi dimulai dari zaman Renaissance juga sebenarnya sudah dimulai tentang perkembangan hukum itu. Nah, dalam tatanan hukum maju pun sebenarnya telah terjadi pergeseran terhadap hukum. Tatanan hukum maju itu lebih artinya telah sepenuhnya tersekularisasi, bahwa mereka dengan definitif telah melepaskan diri dari agama. Nah, yang ini sebenarnya kita melihat juga falsafah dari negara atau dari bangsa Indonesia.
Nah, nanti untuk itu kita lihat kalau tentang sistem hukum Indonesia kita lihat di part selanjutnya ya.